kami akan mereview beberapa aplikasi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Smart Farming. Untuk kelanjutannya, mari kita lihat video kita. Terima kasih. GLAN Measure atau lebih dikenal sebagai GLAN GPS Field Area Measure adalah aplikasi gratis yang membantu pengguna mengukur luas lahan dan panjang jarak dengan mudah melalui perangkat seluler. Aplikasi ini dikembangkan oleh Autaya Prasad, dirancang untuk keperluan pengukuran lahan pertanian, lapangan, dan properti, menggunakan metode penandaan pada peta atau dengan berjalan di sekitar area yang ingin diukur. GLAN Measure otomatis menghitung luas dan panjangnya dalam berbagai satuan yang dapat dipilih pengguna. Aplikasi GLAN Measure menawarkan berbagai manfaat bagi petani dan non-petani. Manfaat bagi petani yaitu dapat mengukur lahan secara akurat. Petani dapat mengukur luas lahan dengan akurat hanya dengan mengandalkan ponsel. Hal ini dapat mempermudah perencanaan lahan seperti menentukan kebutuhan pupuk atau pengaturan sistem irigasi. Yang kedua, data yang dapat diekspor. GLAN Measure memungkinkan ekspor data dalam format seperti PDF, Excel, atau KML dan memudahkan dokumentasi, pelaporan lahan, dan koordinasi dengan pihak lain seperti pembeli atau mitra usaha. Yang ketiga, perencanaan pertanian yang lebih baik. Fitur cuaca dan kalkulasi seperti estimasi curah hujan sangat membantu petani dalam perencanaan tanam atau panen, terutama di daerah yang rentan terhadap cuaca ekstrim. Sedangkan manfaat bagi non-petani adalah aplikasi ini dapat digunakan oleh profesional properti untuk mengukur lahan dan memvisualisasikan batas properti secara akurat, serta menyimpan koordinat untuk laporan penjualan atau pemetaan area baru. Yang kedua, kegiatan rekreasi atau hobi. Bagi penjelajah atau pejalan kaki, penggemar alam bebas, atau pemilik tanah pribadi, GLAN Measure berguna untuk mengukur jarak tempuh, luas tanam, atau bahkan merencanakan jalur hiking secara efektif. Yang ketiga, kemudahan berbagi informasi. Data yang dihasilkan dapat dibagikan secara cepat baik untuk keperluan bisnis, survei, dan keperluan pribadi yang melibatkan pengukuran dan pemetaan area. Dengan berbagai fitur praktis ini, GLAN Measure menjadi alat serbaguna untuk berbagai kalangan. Teknis penggunaan aplikasi GLAN Measure itu apa aja sih? Yang pertama, aplikasi GLAN Measure dapat digunakan dengan beberapa metode pengukuran. Pertama, pengguna bisa menandai titik-titik pada peta untuk membentuk area atau jalur yang ingin diukur. Metode ini cocok untuk pengguna yang tidak berada langsung di lokasi. Alternatifnya, pengguna dapat berjalan di area yang ingin diukur dan aplikasi akan mencatat rute serta menghitung jarak atau luas berdasarkan posisi GPS. Setelah pengukuran selesai, hasilnya bisa diekspor dalam format PDF ataupun Excel dan lain sebagainya. Adapun pro dan kontra dalam aplikasi GLAN Measure ini. Dampak baiknya adalah aplikasi ini berguna untuk petani, pekerja in konstruksi, atau agen real estate yang membutuhkan estimasi luas area atau panjang. Penggunaannya mudah, didukung berbagai format ekspor dan bisa menampilkan layar tambahan seperti curah hujan ataupun kompas. Fitur-fitur ini memudahkan pengguna untuk bekerja di depan dengan lebih akurat. Adapun dampak negatifnya yaitu ada beberapa keluhan terkait ukuran teks yang kecil pada tag pengukuran dan sensitivitas aplikasi saat mengedit titik-titik pengukuran. Pada beberapa perangkat, pengguna mengalami kesulitan saat mengedit karena overlay yang muncul tidak langsung menghilang. Berapa jauh sih aplikasi berhubungan dengan smart farming? Yuk mari kita bahas. Aplikasi GLAN Measure berhubungan erat dengan konsep smart farming. Karena membantu dalam pengelolaan lahan secara digital dengan kemampuan untuk mengukur luas, menghitung jarak, dan menambahkan layar data seperti curah hujan. Aplikasi ini mendukung petani dalam mengoptimalkan penggunaan lahan dan memonitor kondisi lingkungan. Data yang dihasilkan dapat digabungkan dengan teknologi pertanian cerdas lainnya seperti pemantauan tanah, pemantauan cuaca, atau aplikasi irigasi otomatis, sehingga lebih efektif untuk perencanaan tanam, pemetaan, dan alokasi sumber daya di pertanian. Ekosis adalah platform digital yang dirancang khusus untuk pelaku bisnis di sektor pertanian. Aplikasi ini menjadi jembatan bagi para petani untuk memasarkan produknya secara lebih luas, menemukan rekan bisnis baru, dan juga mengakses berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pertanian. Nama developer dari aplikasi Ekosis ini adalah PT Ekosistem Bisnis Nusantara, yang merupakan sebuah perusahaan berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis, khususnya di sektor pertanian. Aplikasi Ekosis ini telah diunduh oleh lebih dari 1.880 pengguna dan memberikan kemudahan bagi para petani dalam komunikasi maupun transaksi digital secara luas dengan nilai rating 4,6 di Google Play Store.
Manfaat untuk petani dan non-petani. Bagi petani, yaitu yang pertama, pengembangan pasar, menjangkau pasar yang lebih luas baik lokal maupun nasional. Kedua, informasi pasar, mendapatkan informasi terkini mengenai harga pasar, tren komoditas, dan juga permintaan pasar. Yang keempat, akses pembiayaan, mendapatkan akses ke berbagai jenis pembiayaan untuk pengembangan usaha pertanian. Yang kelima, jaringan, membangun jaringan dengan petani lain, pembeli, dan juga pelaku bisnis terkait pertanian. Yang keenam, pengembangan kapasitas, mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian. Nah, untuk bagi non-petani, pertama, sumber pasokan, menjadi sumber pasokan produk pertanian yang segar dan berkualitas langsung dari para petani. Yang kedua, transparansi, mendapatkan informasi yang transparan mengenai asal-usul produk dan proses produksinya. Yang ketiga, kontribusi sosial, berkontribusi dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani. Nah, untuk kemudahan dan fitur yang ditawarkan dari aplikasi Ecosys ini adalah yang pertama, Ecosys menawarkan platform yang mudah digunakan secara terbuka yang user friendly sehingga mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai latar belakang. Fitur utama, pasar online, platform jual beli produk pertanian secara online. Kedua, profil petani, setiap petani memiliki profil yang menampilkan informasi lengkap tentang produk yang dijual, lokasi, dan kontak. Yang ketiga, fitur chat, memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual. Yang keempat, pembayaran, menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran yang aman. Yang kelima, logistik, membantu menghubungkan petani dengan jasa pengiriman. Yang kelima, komunitas, forum diskusi untuk berbagai informasi dan pengalaman. Nah, untuk kemudahan dan fitur yang ditawarkan dari aplikasi Ecosys ini adalah yang pertama, Ecosys menawarkan platform yang mudah digunakan secara terbuka yang user friendly sehingga mudah digunakan. Baik, selanjutnya kita ke teknis penggunaan selanjutnya dari aplikasi Ecosys sendiri. Sekarang kita sudah ada di dashboard utama aplikasi Ecosys, di mana dalam dashboard utama ini tuh terdapat beberapa menu dan fitur yang dapat kita gunakan gitu. Nah, dalam yang akan kita bahas utama itu ada fitur unggulan, yang mana fitur unggulan dari aplikasi Ecosys ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada permintaan dan komunitas. Yang mana di sini tuh permintaan itu sendiri itu adalah merupakan permintaan berbagai komunitas dari pembeli di seluruh Indonesia. Kita buka. Baik. Nah, di fitur permintaan dalam aplikasi Ecosys ini sendiri itu dapat memungkinkan pengguna, terutama pembeli, untuk mengajukan permintaan terhadap produk tertentu. Seperti kita lihat ini di bawah ada beberapa permintaan pembeli gitu. Hal ini tuh dapat memberikan kemudahan dan keuntungan baik dari si pembeli ataupun penjual serta pelaku agribisnis. Salah satu keuntungannya itu pembeli dapat menyesuaikan permintaan produk mereka sehingga sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik, baik itu jenis produk, kuantitas, ataupun waktu pengiriman. Seperti contohnya ini kan ada kebutuhannya seperti jenis kelapa atau kopra, banyak kuantitasnya berapa, seperti ini 210 ton, dan waktunya gitu dilihat dari posisi lokasi penjualannya. Kemudian dari fitur permintaan itu mendukung dengan adanya transparansi sehingga semua permintaan ini dapat dilihat terutama oleh si penjual, yang mana memfasilitasi proses negosiasi dan transaksi yang lebih adil dan transparan. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan penjualan. Jadi petani dan produsen itu dapat lebih mudah menemukan pasar untuk produk mereka masing-masing. Ketika nanti tadinya sudah ada permintaan, otomatis produsen juga mengetahui pasar untuk produk mereka itu disimpan di mana. Karena dalam hal menanggapi permintaan itu ada pengajuan oleh pembeli, seperti itu. Jadi fitur dari permintaan ini sendiri itu mampu menciptakan ekosistem yang lebih dinamis, di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung, terutama dalam meningkatkan efisiensi dalam perdagangan agribisnis. Selanjutnya ada fitur komunitas. Fitur ini sendiri itu merupakan bagian dari aplikasi Ecosys, yang mana platform sosial bagi para pelaku agribisnis untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Adapun beberapa aspek penting dalam fitur ini itu seperti adanya jaringan sosial, yang mana pengguna ini dapat terhubung dengan petani lain, penyedia jasa, dan pembeli untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam agribisnis ataupun proses budidaya. Kemudian dapat Baik, selanjutnya ada hubungan dari platform aplikasi Ecosys ini sendiri dengan konsep smart farming. Jadi aplikasi Ecosys ini sendiri itu sangat terikat dengan konsep smart farming, karena
aplikasi ini itu mengintegrasikan teknologi digital dalam agribisnis, yang mana untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Jadi dalam smart farming sendiri itu, teknologi digunakan untuk mengoptimalkan proses pertanian, mulai dari pemantauan tanaman hingga manajemen rantai pasokan. Aplikasi ekosis ini sendiri itu menyediakan platform digital yang mana menghubungkan petani dan pembeli, sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih luas serta layanan logistik yang lebih terintegrasi. Sehingga hal ini tuh sangat penting dalam mengurangi hambatan distribusi dan memberikan petani harga yang lebih kompetitif. Jadi dengan bantuan aplikasi ini sendiri, itu sangat membantu petani dalam mendapatkan informasi pasar secara real time, serta menyediakan solusi logistik yang lebih efisien. Aplikasi ekosis ini berperan dalam mewujudkan praktik pertanian yang lebih cerdas. Dengan aplikasi ini, tidak hanya mempercepat proses jual beli, tetapi juga mendukung praktik keberlanjutannya, dengan cara memaksimalkan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Jadi, penggunaan aplikasi ekosis ini sendiri dapat disimpulkan bahwa aplikasi ekosis ini itu merupakan langkah maju dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Dengan fitur-fitur yang lengkap serta kemudahan penggunaannya, aplikasi ini itu berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian secara keseluruhan. Halo teman-teman, jadi aplikasi yang ketiga adalah Petani Apps. Petani Apps adalah aplikasi yang dikembangkan Syngenta untuk memberi akses satu pintu bagi para petani jagung untuk memperoleh semua informasi terkait budidaya jagung. Dan aplikasi Petani Apps ini memiliki keunggulan diantaranya yaitu ratingnya tinggi sebesar 4,7 dan akses yang sepenuhnya gratis bagi para pengguna. Lalu, aplikasi Petani Apps ini memberikan manfaat bagi petani maupun non-petani. Bagi petani, aplikasi Petani Apps ini memberikan akses informasi seputar teknik budidaya, pemasaran hasil panen yang langsung ke konsumen, serta alat pencatatan keuangan yang memudahkan untuk pengelolaan usaha. Sementara itu, bagi para non-petani, aplikasi Petani Apps ini memungkinkan untuk pembelian produk segar langsung dari petani, investasi dari proyek pertanian, serta edukasi untuk urban farming. Nah, si aplikasi ini juga membuka peluang kolaborasi untuk para non-petani yang ingin mendukung pertanian lokal, serta membantu meningkatkan minat para kaum muda untuk menjadi petani. Nah, dengan berbagai fitur yang ada, Petani Apps ini berperan sebagai jembatan antara petani dan konsumen, sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian melalui teknologi. Untuk mendapatkan aplikasi Tani ini, kita bisa mencarinya di Play Store. Nama aplikasinya adalah Petani Apps. Install, lalu kita buka. Nah, kita sudah ada di beranda aplikasi Petani Apps ini. Untuk masuk ke aplikasi ini, kita bisa login melalui email ataupun nomor handphone. Setelah login, kalian bisa terlebih dahulu untuk mengisi profil biodata kalian. Di aplikasi Petani Apps ini terdapat berbagai fitur. Ada 14 fitur yang bisa digunakan, di antaranya cuaca, jadwal tanam, data lahan, budidaya, persiapan lahan dan olah tanah, rekomendasi produk, analisa usaha tani AUT, kalkulator benih, kalkulator dosis pupuk, hama penyakit, daftar kios, daftar trader, konsultasi langsung dengan dokter NK, toko online NK, dan NK Care. Lalu di aplikasi Petani Apps ini terdapat artikel di mana kita bisa mencari terkait informasi umum ataupun informasi promosi. Dan ada scan ini menampilkan fitur untuk melakukan scan produk dan mendapatkan poin. Lalu ada nearby, di mana nearby ini tuh menampilkan trader, kios, dan sales di sekitar kalian. Dan harus diingat bahwa Petani Apps ini adalah aplikasi spesifik untuk petani jagung. Jadi semua yang ada di sini rekomendasinya adalah pupuk jagung, pestisida jagung, dan budidaya jagung. Dan kita beralih untuk membahas fitur aplikasi ini satu-satu. Di sini ada cuaca yang mana menampilkan cuaca pada hari ini dan 7 hari ke depan. Jika kita memencet 1 hari, ini akan menampilkan cuaca dan kecepatan angin secara detail.
Lalu kita kembali dan di sini ada jadwal tanam di mana saya sudah menentukan jadwal tanam saya hari ini dan bisa dilihat untuk beberapa hari ke depan ada plan yang bisa kita ikuti dari aplikasi ini. Nah, misalkan ya di tanggal 10 kita harus menanam, memberi pupuk dasar dan perlakuan benih. Di sini juga ada rekomendasi kebutuhan pupuk, urea yang segini, SP36-nya segini, KCL-nya segini. Di sini juga ada pupuk majemuk lainnya dan bisa melihat lebih detail. Nah, di sini juga ada fase tanam dari dari pertumbuhan tanaman lahan kita dari tanggal 9, tanggal 30 DLL. Di sini banyak hal yang bisa kita ikuti dan cukup akurat. Lalu kita beralih ke fitur lahan Anda dan di sini kita bisa menambahkan informasi lahan kita untuk dianalisis oleh aplikasi ini. Nah, saya sudah membuatnya di sini dan untuk menambahkan lahan baru misalkan kita bisa menamai lahan kita, lalu satuan luasnya juga tidak hanya hektar, ada paron, iring, sanggaran, tep, probolon, kesih, klumpit ya, dan lain-lainnya karena memang kadang-kadang petani itu bingung ya untuk mengukur satuan lahan dari hektar, sedangkan mereka sering mengukur lahan dengan cara yang tradisional. Di sini sangat banyak opsionalnya. Misalnya kita pilih hektar saja, luas satuan lahannya 1 hektar, kita masukkan alamat lahan kita dan kita simpan. Di sini sudah bisa dianalisis oleh aplikasi Petani Apps ini. Kita bisa melihat detail lahan yang saya tadi tambahkan. Nah, ini adalah benih varietas NK212 dan ini adalah jadwal, mungkin ini ada data tanaman saya untuk hari ini masih berkecambah. Nah, ini kembali ke yang tadi ya, teman-teman. Lalu kita akan beralih ke fitur yang lainnya. Nah, di sini budidaya ini merupakan fitur yang mana menunjukkan cara-cara untuk membudidayakan tanaman jagung yang disediakan oleh NK dan kita bisa tonton ini di YouTube. Kita kembali, lalu di sini ada rekomendasi pupuk. Nah, di rekomendasi pupuk ini kita bisa memilihnya berdasarkan daerah kita. Jadi kayak kita bisa mencari kios terdekat dengan produk yang tepat ketika kita memasukkan daerah kita sehingga kita bisa mendapatkan produk tersebut tidak jauh-jauh gitu. Kita bisa mengetahui kios terdekat atau ya tempat-tempat untuk membeli pupuk di daerah sekitar kita yang mana ini sangat berguna kan. Di sini langsung ada rekomendasi pupuk seperti NK212 dan NK007. Nah, ketika kita pencet ada informasi dari pupuk ini gitu, dan ada kelebihan produknya seperti tongkol besar, tanaman gagah, panen melimpah 9 ton per hektar, dan harga yang terjangkau. Terdapat beberapa pro kontra dari aplikasi Petani Apps. Untuk pro-nya, petani dapat kemudahan akses informasi lewat panduan budidaya, kalender tanam, dan perakiraan cuaca yang memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha tani. Lalu fitur seperti e-commerce memungkinkan pembelian benih dan produk pertanian langsung dari aplikasi yang menjamin kualitas serta menghindari penipuan di kios fisik. Lalu petani juga dapat berkonsultasi dengan para ahli agronomi melalui fitur interaktif dan dapat diakses dari lokasi manapun. Jadi petani dapat memilih keputusan yang tepat walaupun berkonsultasi secara online, dan juga petani dapat menentukan konsentrasi benih, pupuk, dan juga pestisida yang dikeluarkan sehingga bisa menekan pemberian benih, pupuk, dan pestisida yang berlebihan, dan juga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan petani, jadi bisa menghemat juga. Lalu untuk kontranya, aplikasi ini harus selalu membutuhkan internet. Jadi ketika internetnya tidak ada, aplikasi ini tidak bisa dibuka. Lalu terdapat beberapa komentar di aplikasi Play Store yang mengatakan bahwa Android versi 7 ke bawah itu tidak bisa mengakses aplikasi ini, dan jika memang memaksakan mendownload, aplikasi ini bakal memiliki banyak bugs dan juga loading yang sangat lama. Dan yang ketiga ada keterbatasan fitur dan juga keterbatasan informasi karena memang aplikasi Petani Apps ini ditujukan hanya untuk budidaya jagung saja. Jadi untuk komoditas lainnya tidak bisa gitu. Jadi untuk petani jagung mungkin ini sangat membantu, tetapi untuk petani komoditas lainnya seperti sayur atau buah lainnya mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Apakah aplikasi Petani Apps dengan smart farming itu berhubungan? Jawabannya menurut saya ya, karena aplikasi Petani Apps ini merupakan bagian dari konsep smart farming di mana terdapat pemanfaatan teknologi seperti internet untuk membantu pertanian. Jadi kalau misalkan saya bisa jawab, ini merupakan implementasi teknik precision farming yang melalui informasi agronomi yang akurat seperti prediksi cuaca, lalu ada rekomendasi jadwal tanam juga, dan selain itu fitur kalender tanam, informasi pasar, dan e-commerce mempermudah petani dalam manajemen dan logistik usaha tani mereka. Namun, aplikasi ini masih dalam tahap awal karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi otomatisasi dan sensor lapangan yang biasanya ada pada smart farming, seperti sensor kelembapan atau sistem irigasi otomatis. Namun, secara keseluruhan, aplikasi ini cukup membantu petani, khususnya petani jagung, dalam mempraktikkan budidaya yang lebih akurat dan presisi, sehingga precision farming bisa tercipta dari sana.